Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harina Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusannya. Amin. Semoga mbak semuanya dijauhkan dari bentuk bahaya apapun di dunia ini maupun di sekitar Anda. Amin ya robbal alamin. Mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah berita dari Taiwan. Saya temukan beberapa VT maupun di Facebook, TikTok saya yang sedang berseliweran. Dan iki karena mungkin dengan adanya pembahasan ini siapa tahu bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan aku sendiri geram dengan situasi mbaknya yang nekat sekali. Menurut aku nekat tanpa dia itu berpikir akibatnya, efeknya bagaimana nanti ke depan nih. Jadi silakan disimak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke. Kemarin beritanya sedang geger sebuah video itu memperlihatkan PRT asal Indo sing kerja ning Taiwan kui melahirkan bayinya secara mandiri di rumah majikane. Dan Mbak Eki tugasnya atau jobe kui jaga mbah. Dan Mbak Eki nggak bisa jalan. Mungkin bisa saja Mbak Eki pendengarannya berkurang, sehingga Mbak Eki ketika ngeden kemudian suara bayi iki Mbak nggak dengar. Karena apa? Mbak Eki jelas-jelas ngelair nih kui di ranjang milik Mbak E, dan di depannya kui ada majikan atau neneknya. Ya berarti neneknya kui tidak bisa jalan, bisa saja tidak mendengar. Padahal di depan neneknya Mbak Iki cuman memutar kursinya menghadap ke depan, bukan menghadap mbaknya. Jadi ketika mbaknya kui pas proses ngelair nih dengan suara teriakan dia keras dan suara teriakan bayi yang keras, iki Mbak Iki nggak ngerti. Kenapa kok beritanya sampai viral? Karena di atas tempat tidur Mbak E kui ternyata ada CCTV kan kawan. Jadi ada CCTV ya, kemudian CCTV-nya iki diketahui oleh majikannya sehingga beritanya iki sampai menyebar. Padahal Mbak Eki baru bekerja selama 5 bulan. Jadi ketika kawan-kawan mengetahui Mbak Eki bekerja selama 5 bulan, berarti dia hamil di mana? Mengandung di mana? Di Indonesia. Kecuali kalau dia di situ 1 tahun lebih, kui kemungkinan besar dia hamilnya di sini di Taiwan. Tapi karena 5 bulan baru kerja di Taiwan, berarti secara otomatis dia ngandungnya di Indo. Banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa kok bisa lolos kilo Mbak E? Ternyata setelah diselidiki, Mbak E kuwi menggunakan urin milik temannya ketika dia itu melakukan proses untuk ngecek dia iki sehat apa enggaknya, mengandung apa enggaknya. Jadi dia itu memang dengan sengaja melakukan penipuan kepada staf dari PJTKI, yaitu dia menggunakan urin milik orang lain. Ketika nanti keluar hasilnya negatif bukan positif, jadi dia bisa berangkat kerja ke negara Taiwan. Ngapa kok dia sampai bisa berbohong? Dia katanya pengen sekali bekerja ke Taiwan, tapi dia nggak tahu dampaknya. Dampaknya ketika dia melakukan hal seperti itu, dia tuh nggak berpikir kui malah mencoreng nama baik para TKW Indo di luar negeri, termasuk juga di negara Taiwan. Kui kalau videonya sampai viral yang gini Hong Kong, bisa saja orang Hong Kong lokal pun kui akan berpikir juga, oh berarti hasil dari lab kui bisa dimanipulasi loh. Sehingga ketika ada kasus-kasus kedepannya nanti, iki benar-benar pemerintah Hong Kong, Taiwan iki benar-benar mempertegas takutnya.
Mendingan menurut aku Mbak kayak gitu, orang seperti itu mending dipenjara aja karena telah melakukan penipuan tadi. Dipenjara biar kapok. Karena biar tidak ada ke depannya orang-orang yang melakukan hal yang ceroboh seperti Mbak E tadi. Kenapa saya bisa bilang mending dipenjara aja karena dia melakukan kebohongan. Tapi ketika dia ngelahirnya di mandiri, di tempat majikan, selain dia lakukan penipuan, dia juga menyakiti anaknya sendiri. Sangat bayangin aja, dia mandiri loh ngeluarin. Terus ketika aku mendengar suara bayi yang oe, kok tiba-tiba sangat tidak menyukai perilaku Mbak E. Kalau Mbak E memang benar-benar niat kerja ning luar negeri, ya udah, kenapa harus hamil? Kalau dia memang berhubungan dengan suaminya, kenapa tidak memakai pengaman? Dia sudah tahu kalau dia hamil, kenapa dia tetap memaksakan diri untuk berangkat? Kalau dia memang memiliki niat untuk kerja ke luar negeri, kenapa dia tidak memakai pengaman? Ataupun kenapa dia harus berhubungan ketika dia takut hamil? Karena di dalam kasus ini banyak sekali yang dirugikan. Selain majikannya, tentu pihak PT dan juga yang pastinya bayinya sendiri. Mungkin majikan aku tidak peduli, mungkin pihak PT aku pun juga tidak peduli, Mbak E pun aku juga tidak peduli ketika dia dipulangkan atau apalagi di penjara. Tapi aku memperdulikan bagaimana calon bayinya nanti kilo ke depannya ketika mengetahui prosesnya secara mandiri, karena ketamakan keegoisan dari ibunya sendiri. Lek sampean wis ngerti hamil, kenapa nggak pulang aja? Itu saran saya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi ini aku malah nggak respect ketika mendengar video suara dari bayi yang ia keluarkan tadi. Jadi dari sini, dari poin ini malah membuat aku bukan terenyuh tapi malah marah dengan perilaku Mbak yang egois banget. Jadi dalam kasus ini bagaimana nanti ke depannya, semoga dan pastinya ada pelajaran dari sini agar lebih detail lagi pemerintah Hong Kong ataupun pemerintah Taiwan iki untuk benar-benar memberikan kewajiban masing-masing orang yang bekerja di negaranya yang sudah turun visa kerjanya. Jadi kalau di Taiwan kan ketika sampai di negara Taiwan, kui pemeriksaan bukan melalui urin lagi, tapi BAB. Kalau di Hong Kong, kui tetap memakai urin dan BAB. Tapi karena ada kasus-kasus lainnya, itu bisa saja ada tambahan dari laboratorium nantinya, persyaratan selain urin sama BAB. Jadi kalau BAB kayak di Taiwan ya ini, ketika ada PRT yang hamil tidak ketahuan, ya ujungnya sampai melahirkan di tempat majikan padahal dia baru bekerja 5 bulan. Kalau melahirkan di tempat majikan kemudian melahirkan di negara Taiwan yang sudah lama bekerja di negara Taiwan, Hong Kong, kuwi memang sudah tidak asing lagi, lumayan banyak. Tapi baru kerja seperti ini menurut aku itu teledor banget. Teledor banget, baik itu dari pemerintah Taiwan sendiri maupun dari pemerintah Indonesia sendiri. Teledor banget ketika kecolongan memberangkatkan orang yang sedang hamil. Tapi sekali lagi nggak bisa menyalahkan pemerintah Taiwan, bagaimana persyaratannya bekerja di sana. Tidak bisa juga menyalahkan dari pemerintah Indonesia bagaimana persyaratan bekerja ke negara Taiwan. Tapi iki memang murni juga kecerobohan dari Mbak Ne, keegoisan dari Mbak E. Semoga adanya kasus seperti ini ki bermanfaat, biar nggak ada lagi orang yang seperti Mbak E tadi demi keinginan bekerja ke negara orang dalam keadaan hamil pun kuwi diterak. Karena lewes hamil harusnya gagal, bukan malah hamil tetap berangkat akhirnya melahirkan di tempat majikane
Dan kui walaupun ada CCTV nggak punya rasa takut, yo malah di depan CCTV dia ngelair nih. Semoga dengan adanya kasus ini buat pelajaran nggih. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.